Di sebuah desa kecil yang damai, di tengah ladang hijau dan sawah yang subur, hiduplah seorang anak bernama Bandi. Dengan tubuh kurus dan rambut kusut, Bandi lebih sering terlihat bermain di jalanan tanah berdebu daripada membantu orang tuanya. Bandi adalah anak tunggal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani pekerja keras, sementara ibunya mengelola sebuah warung kecil yang menjadi tumpuan hidup mereka. Meskipun kedua orang tuanya selalu mendidik dengan penuh cinta dan memberi nasihat agar menjadi anak baik, Bandi justru tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan suka mencari masalah. Tak jarang ia membuat para tetangga jengkel dengan ulahnya. Nama Bandi bahkan sering menjadi bahan pembicaraan di desa kecil itu. Awalnya, kenakalan Bandi hanya berupa hal-hal kecil, seperti mencuri buah mangga atau jambu dari kebun tetangga. Namun, lambat laun, perilakunya semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengambil ayam dari kandang milik orang lain, bahkan pernah ketahuan membawa pulang cangkul dan panci yang bukan miliknya. Ketika warga melaporkan hal ini kepada orang tuanya, Bandi selalu berhasil mengelak. Dengan wajah polosnya, ia menyangkal semua tuduhan. "Aku nggak tahu, Bu. Itu pasti orang lain," katanya dengan mata yang seolah-olah penuh kejujuran, membuat ibunya bimbang antara marah atau percaya. Tetapi di balik wajah polos itu, Bandi sebenarnya tahu apa yang ia lakukan salah. Namun, ia menganggap semua itu hanya sekadar iseng. Baginya, melihat kekesalan orang-orang desa adalah hiburan yang menyenangkan. Kan cuma main-main, pikirnya setiap kali berhasil lolos dari hukuman. Warga desa, yang awalnya menegur dengan sabar, mulai kehilangan kesabaran. Beberapa bahkan memperingatkan orang tua Bandi dengan nada tinggi. "Pak, kalau anakmu terus begini, nanti dia akan menjadi pencuri besar. Ini sudah keterlaluan," kata seorang tetangga dengan wajah geram. Namun, meskipun sering mendapat teguran keras, Bandi tetap tidak berubah. Ia malah semakin pandai menyembunyikan perbuatannya. Waktu demi waktu, Bandi terus menjalani hari-harinya dengan kenakalan yang semakin besar, tanpa menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan saat itu, ia tak tahu bahwa suatu hari, kesalahannya akan membawa pelajaran yang pahit. Pagi itu, suasana rumah Bandi yang biasanya tenang berubah tegang. Pak Warno, tetua desa yang dihormati oleh semua orang, datang dengan raut wajah serius. Ayah dan ibu Bandi buru-buru mempersilakannya masuk ke ruang tamu sederhana mereka, merasa malu karena tahu alasan kedatangan Pak Warno. Di luar, beberapa tetangga sengaja berdiri mengintip dari kejauhan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. "Pak, Bu," Pak Warno memulai dengan suara berat, "Saya datang bukan untuk mempermalukan kalian, tapi ini sudah terlalu sering terjadi." Kelakuan Bandi semakin meresahkan warga. "Kalau dibiarkan, saya khawatir dia akan membawa malu bagi keluarga, atau lebih buruk lagi, menghancurkan masa depannya sendiri." Ayah Bandi, Pak Sarman, menunduk malu, sementara istrinya, Bu Lasmi, tampak bingung harus berkata apa. "Pak Warno, kami sudah berusaha menasihati dia, tapi anak itu keras kepala," ujar Pak Sarman lirih. Namun, Pak Warno tidak hanya ingin bicara kepada orang tuanya. Ia memanggil Bandi yang sejak tadi mengintip dari balik pintu dapur. Dengan langkah malas, Bandi mendekat dan duduk di kursi kayu di hadapan Pak Warno. "Bandi," kata Pak Warno, menatap tajam ke arah anak itu. "Kamu tahu, semua perbuatan ada balasannya. Apa yang kamu ambil dari orang lain tanpa izin akan kembali menghukummu suatu hari nanti. Jangan anggap ini lelucon. Jika kamu terus begini, suatu saat kamu akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga." Bandi, yang mendengar ucapan itu, hanya tersenyum sinis. "Ah, Bapak terlalu serius. Saya kan cuma main-main, nggak ada yang dirugikan. Lagi pula, mereka semua masih punya banyak barang," jawabnya dengan nada santai, membuat ayahnya hampir kehilangan kesabaran. Pak Warno menarik napas panjang, menahan amarah. "Nak, hidup itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Sekali kamu melangkah ke jalan yang salah, akan sulit untuk kembali. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari." Namun, bukannya merenungkan kata-kata itu, Bandi malah menatap ke arah tetua desa itu dengan tatapan penuh keangkuhan. Dalam hatinya,
Ia merasa ucapan Pak Warno hanyalah omong kosong yang tak perlu ia pedulikan. Bagi Bandi, dunia ini adalah permainan, dan ia adalah pemain yang cerdas. "Sudah, Pak Warno. Saya janji nggak bakal buat masalah lagi," ujar Bandi dengan nada yang terdengar lebih seperti ejekan daripada janji tulus. Pak Warno hanya menggelengkan kepala. Ia bangkit dari kursinya, lalu menatap tajam ke arah Bandi sekali lagi. "Baiklah, Bandi. Jika kata-kataku ini kamu anggap angin lalu, biarlah waktu yang mengajarkanmu. Tapi ingat, saat karma itu datang, kamu tidak bisa lari." Dengan ucapan itu, Pak Warno melangkah keluar dari rumah Bandi. Suasana menjadi sunyi. Ayah dan ibu Bandi menatap putra mereka dengan kecewa, sementara Bandi sendiri tetap dengan sikap santainya, seolah tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Namun, tanpa disadari oleh Bandi, hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Apa yang ia anggap sebagai permainan kecil akan segera menjadi pelajaran pahit yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, udara desa terasa dingin, dengan angin lembut yang menyelinap di antara pepohonan. Namun, suasana yang tenang tidak menghentikan niat Bandi. Kata-kata Pak Warno siang tadi masih terngiang di telinganya, tetapi bukan sebagai peringatan yang membuatnya takut. Sebaliknya, ucapan itu terasa seperti tantangan yang harus ia buktikan bisa ia taklukkan. Setelah makan malam, Bandi berpura-pura mengantuk dan masuk ke kamarnya. Orang tuanya percaya ia sudah tertidur lelap, seperti biasanya. Namun, Bandi hanya menunggu saat yang tepat. Ketika suara ayam jantan tetangga mulai berkurang dan hanya terdengar bunyi jangkrik, ia tahu inilah saatnya. Bandi keluar dari rumah dengan langkah ringan, memastikan tidak ada yang melihat. Bulan bersinar terang di langit, memberikan cukup cahaya untuknya melihat jalanan desa yang sepi. Ia sudah memutuskan tujuannya, rumah Pak Warno. Kebun buah mangga di belakang rumah tetua desa itu terkenal dengan buahnya yang besar, manis, dan ranum. "Pasti nikmat kalau dimakan besok pagi," igumam Bandi sambil menyeringai. Ketika sampai di dekat pagar kebun Pak Warno, Bandi berhenti sejenak. Ia mengamati sekitar, memastikan tidak ada yang sedang berjaga atau mengintai. Pak Warno memang memiliki seekor anjing penjaga, tetapi anjing itu sudah tua dan sering tertidur lelap di malam hari. Ini terlalu mudah, dipikir Bandi sambil melompati pagar kayu yang tidak terlalu tinggi. Ia mendarat dengan mulus di dalam kebun. Pohon-pohon mangga yang rimbun berdiri kokoh di bawah sinar bulan. Bandi segera mendekati salah satu pohon yang buahnya tampak menggantung rendah. Dengan gesit, ia memanjat dan mulai memetik buah mangga satu persatu, memasukkannya ke dalam kantong kain yang ia bawa. Tawa kecil keluar dari mulutnya. Ia merasa seperti pemenang. "Pak Warno mungkin hebat dengan petuahnya, tapi mangga ini sekarang milikku," bisiknya dengan nada mengejek. Namun, saat ia hendak turun dari pohon, sesuatu yang aneh terjadi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan bergoyang keras. Bandi terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Ia memegang batang pohon erat-erat, matanya melirik sekeliling dengan cemas. "Cuma angin. Jangan paranoid," katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Setelah berhasil turun, ia segera mengikat kantong kain berisi mangga itu dan bersiap-siap kembali ke pagar. Namun, saat ia melangkah ke arah pagar, langkahnya terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bulu kuduknya meremang, dan ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bandi menoleh ke belakang, berharap itu hanya perasaannya saja. Namun, tidak ada apa-apa di sana kecuali pohon-pohon yang bergoyang perlahan. Ia menelan ludah dan mempercepat langkahnya menuju pagar. Ketika ia akhirnya berhasil melompati pagar dan keluar dari kebun, ia merasa lega. Ia berlari kecil menuju rumahnya sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Setibanya di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya tanpa membangunkan orang tuanya. Dengan puas, ia menatap kantong kain berisi mangga yang ia taruh di sudut kamar. "Lihat, Pak Warno. Kata-katamu tidak ada artinya," ujarnya pelan sebelum merebahkan diri di atas kasur. Namun, meski tubuhnya terasa lelah, Bandi sulit memejamkan mata. Suara angin di kebun tadi terus terngiang di telinganya.
Sekilas, ia merasa seperti ada bayangan di sudut kamarnya. Tetapi setiap kali ia menoleh, bayangan itu lenyap. "Ah, cuma perasaan saja," gumamnya, mencoba mengusir kegelisahan. Ia memejamkan mata, memaksa dirinya tidur, sambil menyimpan mangga-mangga curian itu untuk dinikmati esok pagi. Namun, malam itu tidak akan ia lupakan. Pagi itu, matahari bersinar cerah, menerangi desa yang mulai sibuk dengan aktivitas warganya. Bandi bangun dengan perasaan puas. Ia menatap kantong kain di sudut kamarnya yang masih berisi mangga-mangga hasil curiannya semalam. Dengan semangat, ia mengambil salah satu mangga yang terlihat segar dan ranum. Kulitnya kuning sempurna, dengan aroma manis yang menggoda. Pasti rasanya luar biasa," gumamnya sambil mengupas kulit mangga dengan pisau kecil. Daging buah mangga itu terlihat begitu lembut, warnanya oranye cerah, seperti janji rasa manis yang sempurna. Bandi tak sabar untuk mencicipinya. Ia memotong sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulut. Namun, begitu potongan itu menyentuh lidahnya, ekspresi wajah Bandi berubah drastis. Alih-alih rasa manis seperti yang ia harapkan, ia merasakan sesuatu yang sangat pahit, seperti daun pepaya mentah atau obat yang tidak enak. Ia spontan meludahkannya ke lantai. "Apa-apaan ini? Kok bisa pahit?" katanya, bingung. Ia memeriksa mangga tersebut lagi. Dari luar, mangga itu tampak sempurna. Tidak ada tanda-tanda busuk atau rusak. Dengan rasa penasaran, ia mencoba mencicipi potongan lain, tetapi hasilnya sama. Rasa pahit itu semakin menusuk lidahnya, membuatnya mual. Bandi mengernyit dan mengusap lidahnya dengan tangannya, berusaha menghilangkan rasa pahit yang menjalar. Namun, rasa itu tidak hilang. Ia meminum segelas air, tapi tetap saja pahitnya terasa, seolah menempel erat di lidahnya. Dengan kesal, Bandi mengambil mangga-mangga lain dari kantong itu. Ia mencoba memotong dan mencicipi satu persatu. Sayangnya, semuanya memiliki rasa yang sama, pahit, getir, dan sama sekali tidak bisa dimakan. "Kenapa bisa begini? Semalam mangga-mangga ini kelihatan bagus sekali," gumamnya dengan heran. Merasa kesal, ia membawa mangga-mangga itu keluar rumah dan membuangnya ke tempat sampah di belakang dapur. Namun, rasa pahit yang tadi ia rasakan belum juga hilang. Bahkan setelah makan sarapan yang dibuat ibunya, pahit itu masih tersisa, membuat selera makannya hilang. "Kenapa mulutku jadi begini?" keluhnya sambil mencoba berkumur dengan air garam. Hari itu, Bandi menjalani harinya dengan gelisah. Di sekolah, ia merasa tidak nyaman. Setiap kali ia mencoba berbicara, rasa pahit itu seolah kembali menyeruak di mulutnya. Teman-temannya yang biasanya bercanda dengannya mulai bertanya-tanya. "Bandi, kamu kenapa? Mukamu kusut banget," tanya salah satu temannya. "Enggak, cuma nggak enak badan," jawab Bandi singkat, mencoba menghindari perhatian lebih. Namun, dalam hati, ia tahu ada yang tidak beres. Rasa pahit itu terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menghukumnya. Ia teringat ucapan Pak Warno semalam tentang perbuatannya yang akan berbalik menghukumnya. Sekilas, Bandi merasa cemas, tetapi ia segera mengusir pikiran itu. Enggak mungkin itu ada hubungannya. Ini cuma kebetulan, katanya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, hari itu, Bandi merasa seolah alam sedang berbicara padanya, memperingatkan sesuatu. Dan meskipun ia tidak mau mengakuinya, kegelisahan mulai merayapi hatinya, malam mulai larut di desa kecil itu, dengan suara jangkrik dan angin yang berbisik pelan di antara pepohonan. Bandi berbaring di kamarnya, mencoba memejamkan mata. Namun, rasa pahit di lidahnya yang belum sepenuhnya hilang membuatnya sulit tidur. Ia berguling-guling di atas kasur, membenamkan wajahnya ke bantal, berharap kantuk segera datang. Tiba-tiba, di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu. "Bandi! Bandi!" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka mata lebar-lebar dan menegakkan tubuh. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar.
Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang kembali terdengar. Ia menatap jendela di sudut kamarnya. Tirai tipisnya sedikit berkibar karena angin malam yang masuk melalui celah kecil. "Bandi!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sumbernya seperti berasal dari luar jendela. Dengan ragu, Bandi bangkit dari tempat tidur. Kakinya terasa berat, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia melangkah pelan menuju jendela, membuka tirai dengan cepat, berharap menemukan seseorang di luar. Namun, yang ia lihat hanya pekarangan yang gelap dan kosong. Pohon mangga di belakang rumahnya bergoyang perlahan diterpa angin, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. "Ah, mungkin cuma angin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali ke tempat tidur dan menarik selimutnya hingga ke leher. Namun, belum sempat ia merasa lega, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. "Bandi, kembalikan." Suara itu membuat tubuhnya membeku. Kata terakhir itu seolah menusuk telinganya. "Kembalikan? Apa maksudnya?" Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus bergema di kepalanya. "Kembalikan, kembalikan." Bandi menutup kedua telinganya dengan tangan, berharap suara itu menghilang. "Ini cuma mimpi, ini cuma mimpi," bisiknya berulang-ulang, meyakinkan dirinya sendiri. Namun, hatinya tahu, ada sesuatu yang salah. Semalaman, suara-suara itu terus menghantui. Ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun ia tahu kamarnya kosong. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi setiap kali ia hampir tertidur, suara itu kembali membangunkannya. Keesokan paginya, Bandi bangun dengan wajah lesu. Kantung matanya menghitam, dan tubuhnya terasa lemah. Ibunya, yang sedang memasak di dapur, memperhatikan perubahan itu. "Kamu kenapa, Nak?" "Semalam gak bisa tidur?" tanya ibunya sambil menuangkan teh hangat ke gelas. "Enggak, cuma kebanyakan pikiran," jawab Bandi singkat, berusaha menghindari pembahasan lebih lanjut. Namun, suara-suara itu tidak berhenti. Malam demi malam, Bandi terus mendengarnya. Suara yang memanggil namanya, suara yang meminta sesuatu darinya. Ia mulai takut untuk tidur, takut untuk berada di kamarnya sendirian. Rasa takut itu perlahan menggerogoti dirinya. Ia mulai merasa bahwa semua ini ada hubungannya dengan mangga yang ia curi. Ia teringat ucapan Pak Warno, peringatan yang dulu ia abaikan. Apakah ini karma? Pikirnya sambil menggigit bibir, mencoba mencari jawaban. Namun, di sisi lain, egonya menolak untuk mengakui kesalahannya. Ia memilih menyimpan semua ketakutannya sendiri, berharap semuanya akan hilang begitu saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ketakutan yang menghantuinya tak cukup untuk menghentikan kebiasaan buruk Bandi. Suara-suara misterius dan rasa pahit mangga yang aneh belum mampu mengubah dirinya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk mencari tantangan, seolah mencuri sudah menjadi candu yang sulit dihentikan. Pada suatu malam, ketika desa sudah sepi dan lampu-lampu rumah padam, Bandi merencanakan aksinya lagi. Kali ini, ia mengincar ayam milik Bu Siti, seorang janda tua yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Ayam-ayam Bu Siti dikenal sehat dan gemuk, sering dipuji oleh warga desa karena dagingnya yang lezat. Dengan langkah ringan, Bandi menyelinap ke pekarangan belakang rumah Bu Siti. Pagar kayu yang rendah tidak menjadi halangan baginya. Ia melompatinya dengan mudah, lalu bergerak menuju kandang ayam yang terletak di pojok pekarangan. "Ini pasti mudah," gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia membuka pintu kandang dengan hati-hati agar tidak mengeluarkan suara berisik. Ayam-ayam di dalam kandang mulai bergerak gelisah. Sebagian dari mereka mengeluarkan suara pelan, tetapi Bandi mengabaikannya. Ia mengulurkan tangan dan menangkap seekor ayam yang tampak paling gemuk. Ayam itu berkotek keras, tetapi Bandi segera menutup paruhnya dengan tangan agar tidak mengundang perhatian. Dengan ayam di tangannya, ia keluar dari kandang dan berjalan menuju pagar. Namun, baru beberapa langkah, sesuatu yang aneh terjadi. Ayam yang ia pegang tiba-tiba memberontak dengan kekuatan yang tidak biasa.
Bandi memegang erat, tetapi ayam itu terus mengepakkan sayap dengan liar. Cengkeraman Bandi melemah, dan dalam sekejap, ayam itu berhasil melompat dari tangannya. Astaga! Hei, jangan lari, seru Bandi setengah berbisik. Ayam itu berlari ke arah gelap, ke sudut pekarangan yang dipenuhi semak-semak. Bandi segera mengejarnya, tetapi setiap kali ia mendekat, ayam itu tampak semakin menjauh. Anehnya, ayam tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, hampir seperti sedang terbang rendah. Hingga akhirnya, ayam itu menghilang begitu saja di balik bayangan pohon besar di ujung pekarangan. Bandi berhenti, terengah-engah, matanya melotot tak percaya. Kemana ayam itu? Gumamnya sambil mengusap keringat di dahinya. Ia mencoba mencari di sekitar pohon, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan ayam tersebut. Suasana di sekelilingnya menjadi hening, hanya ada suara angin yang berhembus pelan. Bandi merasa bulu kuduknya meremang. Ia segera berlari meninggalkan pekarangan Bu Siti, melompat melewati pagar, dan kembali ke rumahnya. Setibanya di kamar, ia duduk di tepi tempat tidur dengan napas memburu. Ayam itu hilang begitu saja, katanya pelan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semakin malam, pikiran Bandi semakin kacau. Ia tidak hanya bingung dengan kejadian aneh itu, tetapi juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Namun, bukannya berhenti, keesokan harinya ia sudah memikirkan rencana baru untuk mencuri lagi. Seolah-olah ada dorongan yang tak bisa ia kendalikan, sebuah kecanduan yang perlahan menguasai dirinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu. Beberapa hari berlalu setelah ayam Bu Siti hilang secara misterius. Bandi mencoba melanjutkan hari-harinya seperti biasa, meskipun kejadian aneh itu terus menghantui pikirannya. Namun, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Pada pagi hari, saat ia bangun tidur, Bandi merasa ada yang tidak beres dengan tangannya. Ia menatap jari-jarinya yang terlihat lebih panjang dan kurus dari biasanya. Bukan hanya itu, saat ia meraba kulit tangannya, terasa kasar dan sedikit berbulu. Ia buru-buru bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Saat melihat bayangannya, Bandi terkejut. Kulit di lengannya mulai ditumbuhi bulu halus berwarna coklat. Bulu itu bukan seperti rambut halus biasa, melainkan lebih tebal dan kasar. Ia menggosok kulitnya dengan keras, berharap bulu itu hilang, tetapi usahanya sia-sia. "Apa ini?" bisiknya, suaranya bergetar. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin cuma alergi. Iya, alergi. Nanti juga hilang. Namun, perubahan itu tidak berhenti di situ. Ketika ia berjalan ke dapur untuk sarapan, ia merasakan langkahnya terasa aneh. Kakinya seolah lebih panjang dari biasanya, dan setiap kali ia melangkah, ia merasa kehilangan keseimbangan. Orang tuanya, yang sedang sarapan di meja makan, langsung memperhatikannya. "Bandi, kenapa jalanmu aneh begitu?" ditanya ibunya dengan nada khawatir. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma pegal sedikit," jawab Bandi, berusaha menghindari perhatian lebih. Namun, sang ibu tidak mudah percaya. Ia mendekati Bandi dan menatapnya lekat-lekat. "Kamu kelihatan pucat, Nak. Lenganmu kenapa? Kok ada bulunya seperti ini?" Bandi tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan lengannya di balik baju. "Enggak apa-apa, Bu. Mungkin karena kena rumput waktu di kebun," katanya cepat. Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. "Kalau itu alergi, lebih baik kamu diobati. Jangan dibiarkan." Namun, Bandi menggeleng dengan tegas. "Enggak usah, ya. Nanti juga sembuh sendiri." Orang tuanya saling berpandangan, tampak ragu, tetapi akhirnya mengalah. Mereka mengira itu hanya masalah kecil, mungkin akibat gigitan serangga atau reaksi alergi terhadap sesuatu di luar. Tetapi Bandi tahu lebih dari itu. Ia tahu ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan logis. Saat malam tiba, perubahan itu semakin terasa. Kali ini,
bukan hanya tangannya yang terasa lebih panjang. Ia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam. Tulangnya seperti meregang, dan otot-ototnya terasa tegang. Ia menggigit bibir untuk menahan rasa sakit, takut orang tuanya mendengar. Ketika rasa sakit mereda, Bandi mencoba berdiri di depan cermin lagi. Kini, perubahan pada tubuhnya semakin jelas. Selain bulu-bulu halus yang semakin banyak, wajahnya juga mulai terlihat berbeda. Pipi dan rahangnya tampak lebih menonjol, dan matanya terlihat lebih tajam, seperti mata binatang yang sedang mengintai mangsanya. Ia mundur beberapa langkah dari cermin, tubuhnya gemetar. "Apa yang terjadi sama aku?" bisiknya ketakutan. Malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Pikiran tentang semua perbuatan buruknya kembali menghantui. Ia teringat peringatan Pak Warno, tetua desa, yang mengatakan bahwa mengambil sesuatu tanpa izin akan membawa hukuman. Saat itu, ia menganggapnya hanya sebagai omong kosong. Tetapi sekarang, ia mulai merasakan bahwa kata-kata itu mungkin benar. Bandi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa semua ini akan berlalu. Perubahan pada Bandi semakin menjadi-jadi. Tidak hanya tubuhnya yang terus berubah, tetapi suaranya juga mulai terdengar aneh. Semula, Bandi hanya merasa suaranya sedikit serak, namun lama-kelamaan, suaranya menjadi lebih kasar dan serak seperti binatang. Setiap kali ia berbicara, terdengar suara seperti dengusan, yang membuatnya merasa sangat canggung. Ia bahkan kesulitan untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas. Suatu sore, Bandi berjalan menuju sungai kecil tempat biasanya ia dan teman-temannya berkumpul setelah sekolah. Sejak pagi, ia merasa ada yang aneh dengan dirinya, seperti ada perubahan besar yang semakin menguasainya. Ketika ia tiba di tempat biasa, ia melihat teman-temannya sedang duduk di atas batu, tertawa dan berbicara seperti biasa. Ketika mereka melihat Bandi datang, ekspresi mereka langsung berubah. Bandi, ujar Tomo, teman baiknya sejak kecil. Namun, nada suaranya terdengar dingin dan terkesan canggung. Bandi mencoba menyapa dengan senyum, tetapi saat ia berbicara, suaranya terdengar serak dan tidak jelas. "Hei, Tomo. Bagaimana kabar?" Tomo terdiam sejenak, memandang Bandi dengan ekspresi yang tidak bisa ia sembunyikan. Wajahnya terlihat ragu, dan matanya sedikit terbelalak. "Bandi, kamu, ada apa? Kamu, kok beda?" Bandi merasakan ada jarak yang terbentuk di antara mereka. Ia tahu teman-temannya merasa aneh melihat penampilannya yang semakin berubah. Matanya yang kini semakin tajam dan bulu-bulu halus di tangannya, ditambah suara yang makin tidak manusiawi, membuat mereka merasa ketakutan. Tomo perlahan mundur, lalu dengan gugup berkata, kami harus pulang dulu, ya? Ada urusan." Lalu ia berbalik dan berjalan pergi, diikuti oleh teman-temannya yang lain. Bandi berdiri terdiam, terkejut dan bingung. "Tunggu," ia teriaknya, tetapi hanya dengusan yang keluar, bukan suara manusia. Dia melihat teman-temannya berjalan menjauh, tampak semakin cepat. Seperti ada jurang tak terlihat yang memisahkan mereka, sebuah jarak yang tiba-tiba muncul karena perubahannya yang makin nyata. Setelah itu, Bandi merasa dunia sekelilingnya mulai berubah. Orang-orang yang dulunya mengenalnya dengan baik, kini menjauhkan diri darinya. Bahkan ibu-ibu yang biasa ia lihat mengobrol di warung, sekarang menundukkan kepala saat melihatnya. Mereka berbisik, dan Bandi hanya bisa mendengar potongan-potongan percakapan yang tidak jelas. Bandi, dia, jadi aneh. Desas-desus tentang dirinya mulai menyebar dengan cepat. Di setiap sudut desa, orang-orang mulai bergosip. Mereka berkata bahwa Bandi terkena kutukan karena perbuatannya yang selalu mencuri barang orang lain. "Jangan mendekat pada Bandi, dia sudah terkutuk," ujar beberapa orang dengan bisik-bisik. "Anak itu pasti dihukum oleh roh penjaga desa." Bandi mendengar percakapan itu, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa cemas mulai menghantuinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, tetapi hatinya tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Pada malam hari, Bandi duduk di depan rumah,
menatap bintang-bintang yang tampak jauh di langit. Ia merasa sangat kesepian. Dunia yang dulu ia kenal, yang penuh dengan tawa dan canda teman-temannya, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Bahkan orang tuanya mulai menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Ayahnya yang biasanya penuh semangat kini lebih sering diam, seolah merasa terasingkan. Ibunya, yang selalu sibuk mengurus warung, tidak lagi mengajaknya berbicara banyak. Mereka merasa terasingkan, seperti Bandi bukan lagi anak mereka yang dulu. Mereka mulai merasakan bahwa perubahan Bandi adalah sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. Suatu malam, ketika Bandi kembali ke rumah setelah menghindari tatapan dan bisik-bisik orang-orang di desa, ia mendengar suara-suara dari luar rumah. Suara langkah kaki perlahan mendekat. Ia berpikir itu adalah teman-temannya yang datang untuk menemui, tetapi ketika ia membuka pintu, ia mendapati hanya kesunyian. Tidak ada siapapun. Di tengah heningnya malam, sebuah suara yang dalam dan serak terdengar di telinganya. "Apa yang kau ambil akan berbalik padamu, Bandi." Bandi tersentak. Suara itu tidak bisa ia temukan sumbernya. Apakah itu suara dari dalam dirinya sendiri, ataukah sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan? Ia tidak tahu lagi. Apa yang selama ini dianggapnya sebagai lelucon dan kelakuan iseng, kini menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia tahu saatnya akan datang, dan apa yang dia lakukan di masa lalu kini harus dibayar dengan segala yang ada pada dirinya. Setelah berhari-hari dilanda kecemasan dan ketakutan, Bandi merasa semakin terpojok oleh perubahan yang semakin tak terkendali dalam dirinya. Rasa bersalah dan penyesalan terus menggerogoti pikirannya, namun ia tak tahu harus kemana untuk mencari pertolongan. Suara-suara misterius yang menghantuinya semakin menguat, dan setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Perubahan fisiknya yang semakin aneh dan ketakutan yang semakin mendalam membuatnya merasa tidak ada jalan keluar. Suatu sore, dengan langkah berat, Bandi memutuskan untuk menemui Pak Warno, tetua desa yang telah memperingatkannya dulu. Bandi berjalan menuju rumah Pak Warno, yang terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Desa yang dulu terasa begitu familiar kini terasa asing baginya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Sesampainya di rumah Pak Warno, Bandi berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengetuk pintu dengan suara gemetar. Beberapa detik kemudian, Pak Warno muncul dari balik pintu dengan wajah yang tenang, meski matanya penuh kebijaksanaan yang dalam. "Ada apa, Nak?" ditanya Pak Warno, suaranya tetap tenang seperti biasanya. Bandi menundukkan kepala, tidak tahu harus memulai dari mana. "Pak Warno, saya datang untuk meminta maaf," kata Bandi dengan suara serak, penuh penyesalan. Saya mencuri mangga dari kebun Pak Warno." "Itu semua benar. Dan sekarang, saya merasakan ada yang salah dengan diri saya. Saya takut, Pak Warno." Pak Warno memandang Bandi dengan tatapan penuh makna. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kutukan ini bukan datang dari saya, Nak. Itu adalah peringatan dari alam, dari hukum yang lebih besar daripada yang bisa kita pahami. Alam itu tidak pernah salah. Semua yang kita lakukan akan ada balasannya, baik atau buruk." Bandi terkejut mendengar kata-kata Pak Warno. Ia berharap bahwa kutukan yang ia rasakan bisa dibatalkan oleh Pak Warno, tetapi ternyata itu jauh lebih besar daripada yang ia kira. "Apa maksud Pak Warno? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menghentikan semua ini?" Pak Warno menatap Bandi dengan penuh keprihatinan. "Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengakui semua kesalahanmu. Kamu harus menghadap orang-orang yang telah kamu rugikan dan meminta maaf dari hati yang tulus. Hanya dengan penyesalan yang sejati dan kesediaan untuk memperbaiki diri, kutukan ini bisa terangkat." Bandi mendengar perkataan Pak Warno dengan hati yang hancur. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Selama ini, ia tidak pernah berpikir bahwa perbuatannya akan berakhir seperti ini. Namun sekarang, ketika ia merasakan langsung dampaknya, ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kesalahan yang telah dibuatnya. "Tapi, bagaimana saya bisa meminta maaf kepada mereka, Pak Warno?"
Mereka sudah sangat jauh menjauh dari saya. Bahkan teman-teman saya pun takut pada saya sekarang, ujar Bandi dengan suara penuh keputusasaan. Pak Warno mengangguk pelan. Terkadang, kita harus menghadap ketakutan dan memperbaiki yang salah, meskipun itu tidak mudah. Tetapi, jika kamu benar-benar ingin memperbaiki keadaan, kamu harus melakukannya, nak. Kamu harus mulai dengan dirimu sendiri. Bandi merasa terpukul, namun kata-kata Pak Warno membuka matanya. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk menghapus dosa-dosanya. Ia harus menghadapi semuanya, satu persatu, meskipun itu berarti kehilangan banyak hal yang dulu ia anggap remeh. Terima kasih, Pak Warno, kata Bandi dengan suara yang lebih tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Saya akan mencoba untuk memperbaiki semuanya. Pak Warno hanya mengangguk dan berkata, ingat, nak, tidak ada yang bisa menebus kesalahan tanpa usaha untuk berubah. Beranilah untuk bertanggung jawab. Bandi mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum meninggalkan rumah Pak Warno. Langkahnya terasa lebih pasti sekarang, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menebus kesalahan yang telah dibuat tidak akan mudah, tetapi ia tidak bisa terus lari. Bandi memulai langkah beratnya untuk menebus kesalahannya. Setelah mendapatkan nasihat dari Pak Warno, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Setiap langkah menuju penebusan itu terasa semakin sulit, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mendatangi satu persatu orang yang telah menjadi korban dari kelakuannya. Langkah pertama yang diambil Bandi adalah menuju rumah Bu Siti, tetangga yang ayam-ayamnya pernah ia curi beberapa waktu lalu. Ia merasa cemas, tetapi hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ketika ia tiba di depan pintu rumah Bu Siti, ia berdiri sejenak, menenangkan diri sebelum mengetuk pintu. Bu Siti keluar, terkejut melihat Bandi yang berdiri di ambang pintu, tampak sangat berbeda dari anak yang dulu ia kenal. Perubahan pada tubuh Bandi semakin jelas, tangannya yang sebelumnya normal kini tampak lebih panjang dan kasar, seperti tangan seekor binatang. Wajahnya juga mulai mengeras, seakan-akan ia semakin kehilangan manusiawinya. Bu Siti, saya datang untuk meminta maaf, kata Bandi dengan suara serak, hampir tidak bisa mengendalikan diri. Saya yang mencuri ayam-ayam ibu. Saya sangat menyesal. Bu Siti menatapnya dengan ekspresi terkejut, tetapi juga penuh belas kasihan. Ia merasa cemas melihat Bandi yang tampak semakin aneh. Bandi, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Tanyanya dengan khawatir. Bandi menunduk, rasa malu begitu dalam menyelimuti hatinya. Ini akibat perbuatan saya, Bu Siti. Saya telah mencuri, dan sekarang saya harus membayar akibatnya. Saya tak bisa mengubah apa yang telah saya lakukan, tapi saya minta maaf dengan segenap hati. Bu Siti menghela napas panjang, matanya sedikit berkaca-kaca. Semoga kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Bandi. Tapi, aku tak tahu apakah itu cukup untuk mengembalikan dirimu seperti dulu. Dengan berat hati, Bandi meninggalkan rumah Bu Siti dan melanjutkan perjalanannya. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia merasa tubuhnya semakin berubah, dan setiap kali ia meminta maaf, perubahan itu semakin nyata. Suaranya semakin serak, tangannya semakin menyerupai tangan binatang, dan wajahnya semakin mengeras. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Setiap permintaan maaf terasa sia-sia, karena perubahan dalam dirinya semakin tidak bisa ditahan. Bandi melangkah menuju rumah tetangga lainnya, Pak Budi, yang pernah menjadi korban dari kelakuannya. Namun, semakin ia mendekati rumah Pak Budi, semakin kuat rasa takut yang menyelimutinya. Takut akan reaksi orang-orang yang melihat perubahan dirinya, takut mereka akan menganggapnya sebagai monster. Namun, ia tak bisa mundur. Ia harus meminta maaf, tidak peduli apa yang akan terjadi. Ketika Pak Budi membuka pintu dan melihat Bandi yang tampak semakin mengerikan, ia langsung terdiam. Bandi, apa yang terjadi denganmu? Pak Budi bertanya dengan suara terkejut, matanya terbelalak melihat perubahan yang semakin nyata. Aku datang untuk meminta maaf, kata Bandi dengan suara yang terdengar seperti geraman.
Aku yang mencuri peralatan pertanian ibu. Saya sangat menyesal, Pak Budi. Saya ingin bertanggung jawab atas perbuatan saya. Pak Budi hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Bandi, kamu sudah sangat berubah. Aku tidak tahu apakah permintaan maafmu bisa mengembalikan semuanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bandi merasa semakin tertekan. Ia merasa bahwa setiap permintaan maafnya justru semakin memperburuk keadaan. Setiap kali ia menghadap orang-orang yang telah dirugikan, tubuhnya semakin berubah, seolah-olah alam pun ikut memberikan hukuman atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Keputusasaan mulai merayapi pikirannya. Bagaimana jika semuanya terlambat? Bagaimana jika ia sudah terlalu jauh dari jalan yang benar? Bandi akhirnya kembali ke rumahnya, tubuhnya semakin sulit dikenali sebagai manusia. Setiap malam ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa, baik fisik maupun emosional. Perubahan pada dirinya semakin mengerikan. Wajahnya yang dulu tampak muda dan segar kini dipenuhi dengan bulu-bulu kasar, dan matanya semakin menyipit, seperti mata binatang. Tangan dan kakinya semakin panjang dan berbulu. Bandi tak bisa lagi mengenali dirinya sendiri. Ia merasakan bahwa setiap jejak dari masa lalunya, setiap langkah menuju penebusan, semakin memperburuk keadaan. Ia merasa terjebak dalam kutukan yang tak bisa dihentikan, dan ia mulai meragukan apakah ada cara untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, di tengah-tengah ketakutannya, Bandi teringat akan kata-kata Pak Warno. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengakui semua kesalahanmu dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah kamu rugikan. Bandi tidak tahu apakah ia akan bisa mengubah nasibnya, tapi ia tahu satu hal, ia harus terus berusaha. Meskipun penyesalan datang terlambat, ia tak bisa berhenti berjuang. Pada malam bulan purnama yang terang benderang, tubuh Bandi akhirnya mencapai perubahan yang tak bisa lagi dipulihkan. Ia tidak lagi tampak sebagai manusia, melainkan sebagai seekor kera besar yang tak bisa dikenali oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kulitnya yang dulu halus kini dipenuhi dengan bulu kasar, wajahnya lebih mirip wajah binatang, dan tubuhnya tak lagi bisa bergerak dengan leluasa seperti manusia. Perubahan yang mengerikan itu membuatnya merasa semakin terasing dan tak memiliki tempat di dunia manusia lagi. Dengan perasaan putus asa, Bandi berlari keluar dari rumahnya, menuju hutan di pinggir desa. Langkah-langkahnya terasa berat, dan meskipun tubuhnya sekarang berbentuk kera, rasa penyesalan masih menguasai hatinya. Ia berlari tanpa tujuan, seakan mencoba melarikan diri dari kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Bandi tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, bahwa kesalahannya telah menghancurkan segalanya. Kutukan itu tak bisa lagi dihindarkan. Keesokan harinya, orang-orang desa mulai merasakan keanehan. Rumah Bandi tampak sepi, dan tak ada tanda-tanda keberadaan anak yang dulu dikenal mereka. Ketika mereka mendekati rumah Bandi, yang mereka temui hanya jejak kaki besar yang mengarah ke hutan. Jejak itu menghilang di antara pepohonan, menandakan bahwa Bandi telah pergi jauh. Desa itu pun terdiam sejenak, beberapa orang mulai berbicara dengan penuh keheranan. "Kemana Bandi pergi?" tanya seorang ibu. "Kapan terakhir kali kita melihatnya?" tanya seorang pria yang lebih tua. Namun, tak ada yang benar-benar tahu jawaban pasti. Hanya jejak kaki besar yang tersisa sebagai tanda bahwa sesuatu telah berubah. Hari demi hari berlalu, dan orang-orang mulai melihat fenomena yang tak bisa mereka jelaskan. Sesekali, mereka melihat seekor kera besar yang duduk di atas pohon mangga Pak Warno, mengawasi dengan mata yang tajam. Kera itu tidak menyerang, tetapi seolah-olah menjaga kebun dan rumah-rumah di sekitar desa. Beberapa penduduk desa bahkan mulai merasa bahwa kera itu adalah penjaga mereka, pelindung yang mengawasi dari ancaman yang mungkin datang. Kisah Bandi yang berubah menjadi kera itu pun mulai menjadi legenda di desa. Anak-anak yang bermain di sekitar hutan sering mendengar cerita dari orang tua mereka, tentang seorang anak yang mencuri dan dihukum oleh alam dengan cara yang tak terduga. Kisah itu mengajarkan mereka bahwa perbuatan buruk selalu memiliki konsekuensi, dan tidak ada yang bisa lolos dari hukum alam. Orang-orang desa percaya bahwa Bandi, meskipun telah kehilangan kemanusiaannya, tetap menjaga mereka dalam bentuk makhluk yang berbeda. Mereka tidak tahu apakah Bandi masih bisa merasakan penyesalan,
Atau apakah ia benar-benar mengerti apa yang telah terjadi padanya? Namun, satu hal yang pasti, alam tidak pernah lupa. Dan kutukan yang ditimpakan atasnya adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Kisah Bandi menjadi sebuah pengingat bagi setiap orang di desa itu, bahwa perbuatan buruk, meskipun tampaknya tidak ada yang mengetahui, tetap akan dihitung oleh alam.